diterima iman Islamnya, didirikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membacanya selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, dan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Rabu ini kita pekan pertama itu ya Bu, baca apa? Pelajaran kita apa? Al-Quran ya Bu. Melanjut dari kemarin kita tawakuban Ramadan kemarin sampai Al-Falaq, terus sampai Mulhu ya Bu ya, sampai tabat itu. Sekarang An-Nasr ya Bu. Ya. Di bawah kitabnya juz amannya. Sebelumnya mari kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keridhaan dan mendapatkan keberkahan, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedain hak kecil sama akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.
wa ra'aitan ditahan tan ibu wajib guna wa ra'aitan nasa itu kalau orang yadkhuluna fi dinil itu lam jalalah tarkib fi dinillahi afwaja. Ayo wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo. Fasabbih kecil. Fasabbih ngalir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo. Wastag itu pakai ghin ya Bu, jangan tagu, jangan pakai kol-kolan. Ya Bu, wastag tag. Nah, jangan tagu, jangan gitu, jangan kebalik lagi hurufnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo. Dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bedain Bu, ira itu ditunda, ira ja bersih ja, kalau ira ini ditunda, ira ditunda, ira ja nasrullahi wal fath. Ayo. Jadi ngalir. Nah, ada anginnya. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo. Fasabbih
masukkan senin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo, belok kanan. Dari saya. Ya, baca bareng. Barang 1, 2, 3. Yang pertama pakai ja iza, dua harokat, 1, 2, gitu kan. Ja-nya jim itu 6 harokat. Iza ja itu kalau itu beri dihitung. Ayo. Iza ja bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana pakai waw tawwaba. Ayo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo yang bagian depan hadapan saya ya, baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek juga udah langsung duluan. Apa nak bisa? Iya pintar. Ayo bagian kirinya. Ya. Baca bareng. Ayo. Suaranya jangan kalah sama nenek-nenek. Itu nenek-nenek tadi kompak suaranya. Ayo bang.
tulisan, catat ya Bu tentang makhrajul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza itu hukumnya jadi mad tabi'i atau mad asli karena ada alif sebelumnya, ada huruf yang berbaris fathah. Ya Bu, berapa harokat panjangnya? 4, 2 harokat yang panjang-panjang. Idza mad wajib apa? Kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz munfasil. Jangan kebalik ya. Nah, kalau mad wajib itu kenapa hukumnya jadi mad wajib? Karena ada hamzah, ya Bu. Bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Panjangnya berapa harokat? Panjangin. Idza jaa nas pakai shad Ibu. Nas. Nah, coba makhraj hurufnya. So si su bas. Susan. Solisosna. Masison. Masison. Kalau so ini ada di bagian zaut ya Bu, bagian di rongga mulut ya Bu. Jadi agak lembut dikit gitu ya Bu. Kalau tadi la dengan jim bedain ya Bu. Kalau la adanya di ujung lidah ya Bu. La zidubar. Semua bagiannya di ujung lidah. Sekarang jim nih. Kalau jim bersih Bu, beradu. Kayak nyebut J Bu, kalau bahasa Latin kitanya ya Bu. Jujan. Jajna. Majijan. Jamija. Jadi kalau jim bersih, kalau la duduk lidah ya. Idza ja. Bedain Bu. Kalau sama-sama ijazah jadinya apa? Datang-datang artinya Bu. Tapi kalau idza ja apabila telah datang Bu. Beda bacaan, beda arti. Nasrum itu ada apa Bu? Namanya lam jalalah takhim ya Bu. Jadi di mana ada lafaz Allah ya Bu, sebelumnya ada huruf yang baris dhamma ya Bu atau baris fathah, namanya lam jalalah takhim. Apa? Takhim artinya tebal. Lam jalalahnya lafaz Allah. Jadi nasrullah tebal. Nasrullahi wal apa Bu? Alif lam Maria. Fath itu haknya tetap kebaca ya, jangan wafat akhirnya tak, jangan haknya jadi nggak ke bawah ya Bu. Tetap haknya di bawah hukumnya wafat. Jadi haknya tetap ke bawah artinya kemenangan. Waroai apa hukumnya? Madlin ya Bu. Panjangnya berapa harokat madlin? Bisa 2, bisa 4, bisa sampai 6 ya Bu. Kalau kiroah tuh kalau yang memakai panjang, yang memakai sobat, naham
ziarkah, ya Bu, ragam-ragam itu kalau mau dibaca boleh tuh. Madinnya boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat. Wa ra'aitan, apa Bu? Tannya? Tannya. Kok itu apa ibunda kalau itu? Ya, ingat Bu, ya Bu. Emang bunyinya kedengarannya sama, tapi tulisannya kan beda. Itu ada alif lam, ya Bu. Alif lam samsiah. Kalau idgham itu maksudnya nun mati bertemu dengan nun, ya Bu. Wa ra'aitan nasa, nanya? Oh, kok mad wajib? Nanya? Mad asli atau mad tori? Berapa harakat? Ya de. Kalau apa? Ayat pintar. Kalau surah karena di tengah. Huruf kalau ada berapa? Ada 4. Huruf kalau ada 5. Apa Bu? Baju di toko. Hurufnya benar. Baju di ko, pakai ko. Ya Bu, apa Bu? Baju di ko. Jadi nyebut pokok. Ini biasain Bu. Pokok. Pokok ya Bu. Jadi makhraj hurufnya ke bawah ya Bu. Baju di pokok ya Bu. Bajim da pokok ya Bu. Itu huruf-huruf pokok. Ya ada hurufnya berapa harakat? 2 harakat. Kenapa Bu? Karena wawu mati sebelumnya ada huruf yang berbaris doma. Ya ada huruf nafi sama juga sama mad asli juga karena nun mati sebelumnya ada baris fathah. Apa artinya fathah? Saya mau nanya apa artinya fathah? Tuh lupa lagi. Itu pelajaran baru tuh Bu. Ayo. Fathah artinya, catat kalau ada punya pulpen punya itu. Fathah artinya terbuka. Jadi hurufnya harus terbuka. Ya Bu, A, Bu, ba, mulutnya harus terbuka tuh. Ya, fathah artinya buka. Ya Bu, kasrah artinya bi, ri, apa tuh? Kasrah artinya pelajaran dulu. Kasrah artinya pecah. Kan ada di bawah tuh, kebanting dia, artinya pecah. I, bi, ri, hi, bu. Kasrah artinya pecah. Kalau dhamma artinya kumpul. Dhamma artinya kumpul. Mulutnya monyong tuh, kumpul. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Kumpul ya. Kalau dhamma artinya kumpul. Ya Bu. Fidinil apa Bu? Lam jalalah tarkik apa? Lam jalalah. Jangan tarkik doang karena tarkik itu ada 2 ya Bu, ada ro, ada bagian ro tafhim, ada ro tarkik Bu. Jangan tarkik fathah apa namanya tafhim yang itu doang, tapi lam jalalah tarkik karena itu ada lafaz Allahnya ya Bu. Jadi tipis ya Bu, bidinil ya Bu, jangan dinil. Karena orang kalau nggak ngerti dinil Allah, jadi tebal itu bahasanya Bu. Bidinil tipis ya Bu, bidinillahi af. Nah kalau nyebut fa itu apa Bu? Harus keluar angin ya Bu. Fa fi hu faf. Fa fi hu
faf. Ikutin. Fa fi hu faf. Walaupun orang Sunda katanya nggak bisa nyebut F, bisa tuh kalau belajar mah. Coba fa fi hu faf. Bukan mingkem, jangan mingkem wak. Fa ada anginnya, ada empos angin. Coba fa fi hu faf. Fu fan. Fa ni faf na. Fani faf na. Minal mufni. Mafi fan. Fani fa. Nah, itu rupa ya Bu. Afwaja. Hukumnya jadi apa Bu? Ja-nya ada tanwinnya. Hukumnya madai wad. Biasanya pakai ain ya Bu, iwad. Kenapa disebut iwad? Karena di akhir kalimat ya Bu itu harusnya berharap tanwin, tapi tetap dibaca afwaja ya Bu. Kecuali kalau mau diwasal, napasnya panjang, ini 3 ayat dijadiin 1 napas ya Bu, bisa ya Bu. Afwajang itu jadi maksudnya tanwin bertemu dengan fa, maksudnya ke huruf ikhfa Bu. Fasabbih bihamdi rabbika wastabir. Itu ghain ya Bu, jangan huruf qalqalah ya Bu. Wastabir. Kayak ibu nyebut istighfar. Istighfar. Wastaghfir. Kalau mau diwasal itu ada wastaghfirhu ya Bu. Hu-nya tetap ke bawah, jangan dari bawah. Karena kalau ketinggalan hu-nya beda lagi artinya ya Bu. Wastaghfirhu apa Bu? Apa? Itu kan wajibul gunnah, wajib digunakan. Apa Bu? Wajibul gunnah ya Bu. Berapa harakat panjangnya? 2 Sampai di 3 ya Bu. Innahu hu-nya Marsila Korsiro. Karena ada hak domir. Ingat ya Bu, hak domir itu namanya ya Bu. Hak domir bertemu dengan selain huruf alif Bu, namanya Marsila Korsiro. Kalau hak domir bertemu dengan alif atau hamzah namanya Marsila Tawilah ya Bu. Panjangnya 6 harokat. Kalau ini Marsila Tawilah Korsiro panjangnya 2. Innahu kana tahu apa? Enggak, itu bukan ilham, bukan ada tanwin, enggak ada nun. Apa? Tahu apa? Dimasukin itu ke huruf waw karena ada tasdidnya ya Bu. Tahu. Kalau masukin ke huruf wawnya kedengaran huruf u. Tahu apa? Tahu waba. Sama banyak banyak madai ya Bu. Alhamdulillah tuh Bu. Sedikit ya Bu, kita mengenali makhrajul huruf, kita kenali pembacaan tajwidnya, tahsin ya Bu, agar baik dan benar bacaan Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr ya Bu, artinya pertolongan ya Bu. Pertolongan. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun
Wahula. Itu wajan ya Bu, dalam huruf apa namanya belajar ilmu nahu ya Bu, wajan fi'il apa? Artinya pertolongan ya Bu. Ini ayat ya Bu, ini surat An-Nasr ini ya Bu, turunnya namanya surat Makkiyah, turunnya di Mekah ya Bu. Ini pas waktu peristiwa ya Bu, Fathul Mekah. Apa Bu? Fathul Mekah. Bukan. Ya Bu, ini turunnya di Mekah ya Bu. Kalau Mekah itu suratnya cirinya pendek-pendek ya Bu. Ya, dan ini pas peristiwa Fathul Mekah ya Bu, jadi ketika sudah hijrah Rasulullah di Madinah dan sudah banyak pengikutnya ya Bu, itu mau mengadakan haji ya Bu. Tapi sebelumnya tuh ya Bu, Rasulullah selalu ditolak ya Bu oleh kafir Quraisy yang sudah melanggar janji apa Bu? Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ya Bu. Tapi di saat itu Rasulullah SAW walaupun posisinya dalam posisi banyak ya Bu, sudah banyak pengikutnya dan kafir Quraisy merasa ciut karena pas idza jaa Rasulullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah ya Bu, wal fath dengan penuh kemenangan ya Bu, makanya disebut Fathul Mekah tuh Rasulullah mendapatkan kemenangan. Tapi Rasulullah tidak jumawa, tidak sombong ya Bu. Pas ketika semuanya orang-orang kafir Quraisy gemetar ya Bu, ketakutan karena begitu udah kayak semut ibarat kata ya Bu, berbondong-bondong tuh orang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW ya Bu untuk melaksanakan haji dan umroh ya. Tanya ya Bu, tuh orang yang berjalan apa namanya kuda ya Bu, pakai unta, ada yang segala macamnya itu Bu. Begitu banyaknya sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa gentar, ketakutan ya Bu. Waraitan nasa, mereka itu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong ya Bu, ya masuk agama Allah ya Bu, berduyun-duyun tuh ya Bu. Nah makanya sekarang Islam mabuk walaupun dibombardir di Palestina ya Bu, di mana tempat, di Patani, di daerah-daerah yang lagi ditindas ya Bu Islam, tapi Allah tunjukkan tuh yang tadinya orang yang minoritas ya Bu, kayak Amerika ya Bu, kayak daerah Yunani, kayak daerah Cina, kayak daerah mana-mana gitu Bu, yang Eropa sana yang banyak apa orang-orang sebelumnya Islam ya Bu, banyaknya orang-orang non-muslim gitu, tapi berbondong-bondong tuh mulai yakin terhadap ajaran Rasulullah. Nah, ketika itu kayak sekarang Bu, orang kalau misalnya Ibu tahu yang kemarin udah melaksanakan haji ya Bu, udah pernah melaksanakan umroh, gemetar Bu kita tuh, udah ngeliat di begitu apa namanya jutaan manusia ya Bu, udah mau sama-sama menuju ke Ka'bah atau berduyun-duyun besok mau ke padang Arafah. Subhanallah Bu. Nah, begitu banyaknya orang yang masuk Islam ya Bu, tapi Rasulullah tetap mau Bu, rendah hati dan tidak jumawa. Maka Rasulullah berkhutbah ya Bu di depan semua kaum muslimin yang lainnya dan kafir Quraisy di depannya sana ya Bu. Siapa orang ya Bu yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka orang tersebut termasuk orang yang aman. Padahal Abu Sufyan belum Islam Bu. Jadi dedengkot-dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy itu tetap ya Bu dimuliakan, tetap dihormati sama Rasulullah, nggak dihina-hina ya Bu.
Walaupun Rasulullah sudah menang tuh, sudah banyak pengikutnya, tapi dia khidmat ya Bu, hormat sama ibarat kata pengurus-pengurus atau dengkot orang-orang kafir Quraisy tuh. Nah, makanya tuh Abu Sufyan yang belum masuk Islam merasa dihargai dirinya. Ya Allah, kok saya belum Islam tapi sudah begitu dihormati. Siapa yang masuk ke rumah saya merasa dirinya nanti aman. Padahal saya belum jadi pengikut Rasulullah. Nah di situ tuh Bu, ya banyak orang yang takziman ya Bu, kagum ya Bu terhadap Rasulullah karena akhlaknya yang begitu bagus. Makanya salah satunya Bu, jadi orang-orang penghuni surga pertama, bila mana ia dizalimi ya Bu, dia memaafkan. Ibu bisa nggak begitu? Misalnya ada yang dulu menghina ibu, memfitnah ibu ya Bu, menzalimi ibu ya Bu, pas sekarang dia lagi tertindas ibu dari atas, ibu mau maafin nggak? Enggak. Kesel, masih sakit hati. Iya Ibu, emang sih susah gitu ya. Ya, iman kita sih masih tipis, tapi baik proses. Bu, misal pun ya Bu, kisah di antara kita atau di antara keluarga, misal ada persengketaan ya Bu, atau ada perselisihan ya Bu. Misalnya dulunya belum kita bisa memaafkan, tapi sedikit demi sedikit Bu, waktu yang akan ngobatin Bu. Ya, waktu itu akan ngobatin kita. Kenapa? Kita meraba diri. Kenapa? Ya Allah, saya juga punya dosa, saya juga punya salah ya Bu. Kalaupun saya salah, saya pun pengen dimaafin. Ibu kalau misalnya bukan salah mau dibongkar apa mau dimaafin? Kesalahan Ibu pengen langsung dimaafin apa udah belum minta maaf udah dimaafin duluan? Oh, udah dimaafin tapi kalau pengalaman lain kesel banget ya Bu. Tuh cirinya jadi orang yang pemaaf. Yang kedua, cirinya penghuni surga, bila mana dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya Bu, selain memaafkan ya Bu, kalau ketemu orang yang pelit ya Bu, orang yang merege hese ya Bu, ibu jadi orang mubager. Bisa hese insya Allah Bu, sedikit demi sedikit ya Bu. Nah misal nih, saya juga pernah dulu susah ditanya Bu ya. Saya bertekad nih, saya pernah jalan tuh, kalau ibu tahu yang sekarang jadi Pemda Cibinong tuh Bu, saya dulu pernah nggak punya duit bener-bener, maksudnya pas habis kecopetan ya Bu, terus di dompet nggak ada uang ya Bu, saya mau mau minta kemana gitu ya, nggak ada yang kenal gitu kan ya. Itu saya udah baca sebisa-bisa saya, yang baca sholawat, yang baca tasbih, segala apa macam saya baca deh. Diazab diri saya, mana haus Bu, lapar. Ya dalam saya kerja tuh kan, saya dulu kan di bank nyari nasabah ya Bu ya. Nah ketika itu saya belum dapat nasabah ya Bu. Udah ke pintu ini ditolak, yang ke pintu itu ditolak, ke kasih yang ini, kepala ini ditolak semua Bu. Nah di situ saya berazam dalam perut kosong, lapar, haus ya Bu. Terus kan kalau dulu kan air mineral kan cukup jarang ya Bu ya. Maksudnya nggak kayak sekarang gitu ya Bu ya. Nah terus pas sudah itu ya Allah, ini haus banget, lapar banget, itu saya jalan dari dari Pemda ya Bu sampai ke pasar Cibinong jalan karena kan mau naik angkot, nggak punya uang gitu ya. Nanti saya takut gimana gitu ya. Udah sebisa-bisa saya baca sholawat, baca apa sebisa-bisa saya berazam diri saya,
Ya Allah, kalau besok ya Bu, saya ketemu orang bager kata gitu, atau saya nanti punya uang, saya nggak, apa namanya, sebisa saya mau ngasih orang minum, mau ngasih orang makan gitu. Nah, setelah itu saya nyampe tuh ke pasar Timin, nyampe ke pasar Cibinong, emang udah haus lapar ya Bu. Terus dari pagi atau Bu, apakah sore atau Bu menjadi, terus apa namanya, ya kalau niat puasa sih penting ya, bukan paginya udah batal sih ya. Ketemu ke bapak saya belum nutup, dulu masih ada bapak saya di Cibinong. Terus bapak saya belum nutup, melihat saya lepas ini dari saya bilang saya nutupin Bu, padahal saya udah lapar haus. Enggak, dari situ kata saya gitu, habis dari kepala cabang di Cibinong maksudnya gitu, dari Pemda gitu. Bang, insya Allah besok, padahal ketemu orang semuanya dinolak. Saya bilang, insya Allah besok Pak doain ya biar gol, saya bilang gitu, insya Allah. Terus kata damping bapak saya itu tukang buah Bu, ada tukang buah, emang lagi aus ya, ditawarin jeruk. Langsung tuh saya makan, udah kayak orang lapar, udah lapar ya Bu. Terus udah selesai, udah mau makan, udah berapa tuh keroncong lah. Nah, cuma makan jeruk doang Bu. Nah di situ saya berazam, pokoknya kalau nanti saya punya duit, punya apa itu, saya mau sedekahin tuh duit yang saya terima Bu. Nggak tahunya besokan lagi Bu, saya balik lagi tuh ke kantor tersebut. Nggak tahunya dengan izin Allah Bu, saya ketemu orang namanya Pak Sodikin, sampai sekarang saya kenal. Itu subhanallah, dia kepala dinas kependudukan. Mudah-mudahan dia panjang umur, dia sehat walafiat. Saya juga udah lama gak pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan dia juga panjang umur, sehat walafiat, benar selamat ya Bu. Nah itu subhanallah Bu, orang baru ketemu, saya belum jelasin, saya belum apa, langsung begini, saya harus bayar berapa? Nah saya ngomong aja, saya bisa. Saya ini saya, ya udah Pak, bayar aja 100 juta, coba modal berapa? Langsung tuh dia ngeluarin 100 juta. Terus dia ngomong begini, terus saya nanti bisa menghubungkan kamu. Sebetulnya waktu dulu saya belum punya HP Bu. Dulu HP kan seperti ya Bu. Zaman dulu kan Nokia ini banget ya Bu ya, canggih banget tuh. Masya Allah. Itu saya langsung diajak ke mall di Cibinong, dianterin suruh milih handphone yang mana. Itu sudah tuh Bu, makanya seperi-perinya kita ya Bu, selapar-laparnya kita, jangan sampai kita melakukan jejak langkah setan. Maaf ya Bu, apa mencuri, naudzubillah menjadi apa gitu. Pokoknya sehaus-hausnya, selapar-laparnya kita, jangan sampai, pasti akan dibalas Bu. Kalau misalnya kita insya Allah baik, akan ketemu sama orang-orang yang baik ya Bu. Nasrul minallahi wa fathun qarib ya Bu. Pasti pertolongan Allah itu pasti dekat, walaupun tinggal selangkah lagi nih. Kadang-kadang orang nggak sabar Bu, akhirnya minjam ke pinjol kalau zaman sekarang ya Bu, akhirnya tertenir ya Bu, naudzubillah menjadi, kadang gua terpaksa kepepet, alasannya kayak begitu, padahal masih bisa ditahan tuh Bu. Jadi kalau misalnya sifatnya, sebetulnya kalau misalnya orang yang mau culas yang apa, ada aja sih Bu, naudzubillah menjadi. Dan sampai ada teman ngomong begini, udah kalau pengen dapat proyekan yang gede mah tanda tangan aja di atas pusar. Naudzubillah menjadi. Saya zaman dulu apaan? Makanya hati-hati banget ya Bu ya. Lebih baik kita nahan ibarat kata lapar haus di dunia ya Bu, ketimbang nanti di akhirat kita naudzubillah menjadi ya Bu, nggak kuat tuh nahan api neraka. Makanya ini merupakan apa Bu? Pasti pertolongan Allah itu datang ya Bu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya Bu, dan kamu pasti melihat manusia itu akan masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah. Jadi yakin Bu, kalau susahnya kita, kepahitan kita ya Bu, dalam posisi kita lagi diuji, banyak tasbih
tasbih. Ya Bu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Kalau mau pertolongan Allah datang, Ibu, selain perbanyak tasbih, wastaghfirhu, juga perbanyak istighfar. Ibu, maklazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Ibu, barang siapa yang sering melazimkan istighfar, Ibu, maka Allah akan jadikan bila mana menghadapi kesempitan, pasti akan didatangkan kemudahan. Ibu, bila mana kita lagi pailit, insya Allah datangkan keberkahan dan kelapangan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi walaupun kita banyak dosa, Bu, dulunya kita berkelimang dosa, waktu mudanya jangan pernah putus asa. Jangan ngomong, udah deh saya sekalian aja, udah sekalian dosa sekalian. Jangan kayak begitu Bu. Jangan hancur sekalian, jangan. Mau dibilang dari itu mah godaan setan. Banyak orang yang kayak begitu yang mau terjun ke mana? Nah iya, kayak kemarin itu di mana naik di apa tuh? Yang di jembatan, yang naik di sutet. Mau dibilang dari Bu, ya. Jangan sampai putus asa, ya Bu. Kalaupun kita banyak dosa, tetap husnudzon. Allah Maha pengampun, Allah Maha penerima taubat. Dan ini pesan saya, Bu, kalau pengen jembar rezekinya, Bu, ini nasihat juga dari guru saya. Insya Allah saya juga ngamalin. Baca idza jaa nasrullah setelah kita baca asar, ya Bu. Habis baca Waqiah sekali, atau kalau bisa kita punya hajat 41 kali. Ini baca idza jaa nasrullahi wal fathu, ya Bu, baca 41 kali. Punya amal kan, kita kan pengen ditolong Allah, ya Bu. Ya kalau nggak bisa tiap hari, minimal hari Kamis sama hari Jumat, ya Bu, ba'da asar, ya Bu. Mau nggak Bu? Insya Allah. Jadi kalau kita punya hajat, punya urusan, langsung pakai cara Allah, pakai cara jalan langit, ya Bu. Ya kita ketok tuh pintu langit. Kalau ketok pintu orang, kayak saya malah ditolak semua. Makanya saya kejar tuh pakai ketok pintu langit. Akhirnya Allah buka tuh pintunya yang tadinya ketutup, ya Bu. Karena itu semua dari dosa-dosa kita yang jadi hijab, ya Bu. Baca apa Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath, baca 41 kali, insya Allah. 41 kali. Iya, 3 ayat itu sampai akhir, jangan dibaca doang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai 41 kali. Pendek Bu, palingan cuma 15 menit saja. Kalau ada halangan, Anda harus ditutup. Apanya? Kalau bisa 40 hari Bu. Iya, tapi kan kalau berbeda Apa? ada halangan perempuan dah. Kalau yang ada halangan Bu, itunya kan namanya lagi halangan tuh. Kalau
Ya kalau yang muda mah paling masih ada halangannya ya Bu, namanya masih ada halangan ya Bu. Tapi kalau sholawat Bu, lagi men sholawat mah jangan putus Bu. Saya bilang apa Bu? Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholatta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 10 tuh. Kesorenya boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Bu, banyak amat. Emang kayak begitu. Kalau yang punya hajat, hah? Ya kan, kayak Bude mau makan masih bareng ngantuk nikmat ya Bu. Bude kalau lagi makan ngantuk diterusin. Enak gak? Gak bakalan lagi makan ngantuk mah pasti lagi makan apa boleh. Mana tahu ada tulang ada apa ya Bu. Jadi maaf Bu, jangan giliran urusan kita sama Allah disambi-sambi, maksudnya ala kadar Bu. Lebih baik ketuk Allah sungguh-sungguh daripada ketuk manusia malu ujung-ujungnya dihina-hina. Tata sok nginjem ke imah air, aduh Bu, malu adanya Bu. Mendingan kita ngetok pintu Allah aja Bu. Ya, langsung kita ngadunya di sajadah, jangan di sosmed ya Bu. Insya Allah. Nah ini ada pengumuman Bu dari pengurus ya Bu, insya Allah nih Bu, sekalian saya